upaya ikhtiar pembelokan sejarah ini itu dilakukan secara masif sementara kita posisi diam. Nah, itu apa akibatnya? Maka sejarah akan berubah. Artinya bahwa sejarah Wali Songo besok itu posisinya Wali Songonya tidak berubah, tetapi bahwa siapa Wali Songo itu yang sejarahnya akan berubah. Itu Gus, ini yang menjadi penting yang diperjuangkan oleh Kiai Imad dan para pemerhati kebenaran ini. Bukan sekarang Gus. Pasca debat antara Kiai Imad dan Ketua PBNU, Kiai Fahuroji di channel pada Suka TV, banyak menuai komentar terhadap Kiai Fahuroji. Pasalnya, beliau muncul dengan otoritas ke-NU-an dan kebesarannya, kemudian mempreser Kiai Imad dengan ancaman akan memecatnya dari pengurus RMI Banten. Alih-alih untuk meredam gejolak akar rumput dengan narasi kebencian, Kiai Fahuroji meminta Kiai Imad untuk menghentikan kajian nasab Bani Alwi. Nah, disinilah pernyataan Kiai Fahuroji itu dinilai tidak merepresentasikan tokoh intelektual muslim dan ketua PBNU yang cerdas dan solutif. Nah, dalam video ini, saya akan sajikan voice note aktivis dan kader NU kepada Kiai Fahuroji atas kekecewaannya terhadap sikap dan pandangan Gus Fahuroji dalam debat kemarin. Saya kurang sepakat Gus Fahrur kalau persoalan ini dianggap remeh temeh, karena ini adalah persoalan yang memang sudah berlangsung lama dan baru kita sadar begitu dengan adanya polemik ini. Kenapa demikian? Karena pertama pada sisi sejarah, zaman penjajahan kolonial itu bagaimana peran daripada masing-masing di dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Itu satu, sejarah. Yang kedua adalah bukti-bukti pembelokan sejarah yang berlangsung masif di beberapa tempat. Itu banyak Gus. Contoh, hampir di semua situs yang terkait dengan Wali Songo itu menurut catatan kami begitu ada upaya-upaya pembelokan sejarah daripada perjuangan para Wali Songo. Dan tidak hanya berhenti di situ, pembelokan sejarah dengan merubah silsilah dan merubah merubah penamaan pada klan-klan tertentu. Itu adalah terjadi secara masif, bahkan bukan hanya pada situs-situs tokoh-tokoh sentral utama Wali Songo, tetapi juga pada tokoh-tokoh pujuk-pujuk atau sesepuh-sesepuh yang ada di setiap desa. Itu contohnya di berbagai tempat, ya. Itu ada pembelokan. Nah, ini dampaknya itu pada sejarah, Gus. Sejarah yang nanti akan dikonsumsi oleh anak cucu kita pada 1 abad atau 2 abad yang akan datang, di mana Gus Fahrur sudah tidak ada. Sehingga sementara dari pihak ini, pihak yang concern pada upaya ikhtiar pembelokan sejarah ini itu dilakukan secara masif sementara kita posisi diam. Nah, itu apa akibatnya? Maka sejarah akan berubah. Artinya bahwa sejarah Wali Songo besok itu posisinya Wali Songonya tidak berubah, tetapi bahwa siapa Wali Songo itu yang sejarahnya akan berubah. Itu Gus, ini yang menjadi penting yang diperjuangkan oleh Kiai Imad dan para pemerhati kebenaran ini. Bukan sekarang Gus, ini persoalan ini.
Lah itu yang oleh Kiai Imad disampaikan terjadi pada abad 9, ya, di mana berita tentang klan ini mulai muncul melalui buku yang dikarang oleh Asyakron itu. Itu adalah berita. Nah, setelah dilakukan penelusuran pada kitab sejaman itu tidak ada. Dan inilah kasus seperti ini, Gus, akan berlangsung di Indonesia, begitu, yaitu nanti pada saat menjadi polemik lagi pada saat sudah berlangsung lebih dari 100 tahun atau 200 tahun, 2 abad di Indonesia itu. Begitu, Gus. Jadi ini bukan persoalan kita tidak mengakui para ulama-ulama dari kalangan habaib. Kita tetap hormat kepada beliau, ya. Tetapi bahwa ada upaya-upaya terselubung dari klan ini, ya, yang mencoba secara masif, secara sistematis, secara terstruktur mencoba merubah secara evolutif daripada sejarah, maka itu yang menjadi konsen kita, Gus. Nah, Gus Fahrur seharusnya berpikir tentang 1-2 abad ke depan, sebagaimana visi Nahdlatul Ulama merawat jagat dan membangun peradaban. Bagaimana kita membangun peradaban kalau sejarah peradabannya itu diubah? Banyak, Gus, faktanya. Dan Gus Fahrur jangan sampai mengabaikan fakta-fakta ini sebagai salah satu pengurus teras di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu, Gus, harapan kami. Oleh sebab itu maka harus ada langkah-langkah yang tegas dan jelas di dalam rangka menaungi kepentingan dan kepentingan sejarah peradaban ini ke depan. Itu, Gus. Terima kasih. Mohon maaf, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.